Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Qala ta'ala bil Qur'anil Hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahman rahimnya, taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam rangka menjelaskan tentang masalah karya publikasi yang kami lakukan, yang kami anggap paling fenomenal selama kami menjadi dosen, yaitu mulai tahun 2017 sampai sekarang. Perlu diketahui bahwa kami ini adalah berasal dari pustakawan yang dipindahkan ke dosen. Saya akan menjelaskan tentang ini adalah merupakan salah satu usaha kreatif, ya dipandang kreatif adalah karena belum pernah dilakukan oleh orang lain, ya. Strategi dan metode pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah yang saya ampu sendiri, yaitu pengelolaan terbitan berkala. Suatu kebetulan mata kuliah ini merupakan suatu kajian penelitian kami yang berjudul Tindak Pembelajaran Konstruktivistik pada mata kuliah pengelolaan terbitan berkala. Adapun metode strategi pembelajaran digunakan adalah problem based learning atau pemahaman tentang masalah pembelajaran berbasis masalah, ya. Yang di sini yang sebagai variabel adalah 3 variabel, yaitu pemahaman terbitan berkelanjutan, yang kedua adalah kendala komunikasi ilmiah di Indonesia, yang ketiga adalah pencatatan terbitan berseri dengan menggunakan perangkat lunak, ya. Baiklah, akan kami mulai dari pemahaman pertama, yaitu pemahaman terbitan berkelanjutan. Masalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang melakukan tugasnya yang tidak ditemui di waktu sebelumnya. Pembacaan masalah adalah suatu proses menemukan suatu respon yang tepat terhadap suatu situasi yang benar-benar unik dan baru bagi pecah masalah. Kemampuan memecahkan masalah adalah salah satu bentuk kemampuan tingkat tinggi dan hierarkis belajar. Pada pembelajaran berbasis masalah, ini dosen berperan mengajukan permasalahan atau pertanyaan, memberikan dorongan, motivasi, serta menyediakan bahan ajar dan fasilitas yang diperlukannya. Pembelajaran ini banyak menumbuh kembangkan kreatif belajar. Hampir setiap langkah menurut keaktifan belajar. Sedangkan peranan dalam belajar atau dosen lebih banyak bagi stimulus saja. Membimbing kegiatan belajar, menentukan arah yang harus dilakukan oleh pembelajar. Hal ini menurut pakar bioforistik, ya, yaitu menurut Hemelo dalam Rigi dan kawan-kawan tahun 2010,
Karakteristik penting dari pembelajaran berbasis masalah adalah pengajuan pertanyaan atau masalah, keterkaitan dengan disiplin ilmu, menyelidiki autentik, dan yang terakhir adalah memamerkan hasil kerja. Pembelajar akan memperoleh pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalaman, perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya. Fungsi main di sini bukan sebagai jiplak struktur pengetahuan melalui proses berpikir, melainkan memandang bahwa main berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikannya peristiwa, objek, perspektif yang ada dalam dunia nyata, sehingga makna yang dihasilkan bersifat unik dan individualistik. Media pembelajaran yang digunakan dalam ini adalah PowerPoint, karena tiap responden membuat PowerPoint sendiri-sendiri yang berisi tentang masalah pemahaman tentang terbitan berseri beserta contoh-contohnya. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena tidak boleh sama antara satu dengan yang lain dalam memberikan jawaban pemahaman tentang penerbitan berseri beserta contoh-contohnya. Kemudian responden mempresentasikan hasil temuannya. Tiap responden tidak boleh sama jawabannya, tergantung dari interpretasinya sendiri. Sedangkan sumber belajar yang digunakan adalah internet, elektronik jurnal, sumber lain yang relevan. Dengan bahan ajarnya yang digunakan adalah dari internet yang sifatnya kekinian dan menarik. Sedangkan pengulangan kelas dilakukan melalui diskusi paralel secara bergantian. Jadi anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Kemudian ada 3 anak, ya, satu kelompok 3 anak, ya. Kemudian mempresentasikan hasil kerjaannya itu tentang temuannya berasal dari beberapa media massa, sumber-sumber media, yaitu tentang masalah terbitan berkala dan jenis-jenisnya. Yang satu dengan yang lain tidak boleh sama hasilnya, ya. Ya, kemudian pengulangan kelas ini dilakukan melalui diskusi paralel secara bergantian. Yang satu membacakan makalahnya, ya. Yang lain menyanggah karena jawaban antar responden yang satu dengan lainnya tidak boleh sama, sesuai dengan interpretasi yang bersangkutan. Namun, jelaslah bahwa mereka memberikan jawaban adalah satu dengan yang lainnya tidak sama, tergantung dari interpretasinya yang bersangkutan. Di sini nampak jelas sekali kelompok pro dan kontra dalam memberikan jawaban temuan terbitan berseri dan contoh-contohnya. Ya, yang kedua adalah kendala komunikasi di Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat-sangat cepat, buku dirasakan lambat dalam komunikasi ilmiah dalam menyampaikan informasi mutakhir. Hal ini karena proses penerbitan buku sangat lamban, karena para ilmuwan merasa bahwa buku terlalu lamban dalam menyampaikan hasil temuan penelitiannya, mereka lalu membuat media baru yang diberi nama adalah jurnal atau terbitan berseri atau terbitan berkala
atau terbitan berkelanjutan ya. Kenapa namanya ini berbeda sekali? Karena mata kuliah di Universitas Negeri Malang itu melakukan suatu perubahan kurikulum ya, sehingga namanya diganti. Ya. Ada kendala klasik mengenai komunikasi ilmiah di Indonesia. Antara lain disebabkan faktor budaya, faktor pengarang, faktor sistem politik dan pemerintahan, dan faktor industri dan transportasi, serta faktor jaringan atau internet ya. Pada materi pembelajaran hal yang membuat kendala komunikasi ilmiah, mahasiswa selalu belajar mendapat tugas untuk mencari 5-6 kendala tersebut ya. Setiap mahasiswa diharapkan memperoleh jawaban yang berbeda berasal dari berbagai sumber, antara lain penerbitan berseri, internet, surat kabar, elektronik jurnal, e-book, dan sebagainya. Pembelajar harus belajar hanya di alam yang penuh dengan kebebasan pembelajar, dalam dapat mengungkapkan makna yang berbeda hasil dari interpretasinya. Segala sesuatu yang ada di dunia nyata, si pelajar adalah subjek yang harus menggunakan kebebasan untuk melakukan pengalaman diri di dalam belajar. Kondisi sosial belajar memerlukan penataan lingkungan yang kaya. Penataan lingkungan akan memungkinkan memilih akses sumber informasi yang beragam, cenderung multitafsir dari isi pembelajaran. Karena pembelajar memperoleh berbagai media sumber belajar. Responden dalam hal ini bebas menggunakan sumber media antara lain media internet, majalah, elektronik, e-book, dan sebagainya. Pada kegiatan belajar tersebut, responden sangat antusias sekali untuk memperoleh jawaban dari kendala komunikasi informasi ilmiah di Indonesia. Sedangkan media pembelajar yang digunakan adalah PowerPoint, karena tiap responden membuat sendiri PowerPoint. Kemudian responden mempresentasikan hasil temuannya. Tiap responden tidak boleh sama jawabannya, tergantung dari interpretasinya sendiri. Sumber belajar yang digunakan adalah internet, elektronik jurnal, e-book, dan sumber lainnya yang relevan. Bahan ajar yang digunakan adalah berasal dari internet yang sifatnya kekinian dan menarik. Materi belajar yang dimaksud adalah faktor penghambat komunikasi ilmiah di Indonesia, yang meliputi faktor budaya, faktor pengarang, faktor sistem politik dan pemerintahan, faktor industri dan transportasi, serta faktor jaringan atau internet. Pengelolaan kelas dilakukan melalui diskusi paralel secara bergantian. Yang satu membacakan makalah yang lainnya. Menyanggah karena jawabnya antara responden satu dengan yang lainnya tidak boleh sama, sesuai dengan daya interpretasinya yang bersangkutan. Nampak dengan jelas pro dan kontra antar responden. Responden sangat tertarik dengan aspek-aspek kendala komunikasi ilmiah di Indonesia. Nah, berdasarkan metode strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan ialah media belajar, sumber belajar, bahan ajar, serta pengelolaan kelas. Menurut kami sangat relevan dengan pengembangan yang kami lakukan, di mana menimbulkan aktivitas belajar yang bagus.
Kemudian variabel yang ketiga adalah pembuatan software pencatatan terbitan berkelanjutan. Suatu terbitan yang diterima oleh perpustakaan, baik berasal dari pembelian, hadiah, dan tukar-menukar, biasanya diproses dengan cepat agar dapat dibaca oleh pemustaka. Proses tersebut sebenarnya dimulai dari penerimaan, pemberian tanda kepemilikan, setelah baru itu dilakukan pencatatan. Proses tersebut dikenal dengan nama pra-pengkatalogan. Pada umumnya di perguruan tinggi di Indonesia masih menggunakan manual untuk proses pra-pengkatalogan, sehingga suatu saat kalau pertanyaan tidak bisa dijawab dengan mudah sekali, ya, perlu waktu yang lama sekali. Kenapa? Karena umumnya mereka hanya menggunakan kartu saja, dan sedikit sekali yang menggunakan komputer atau pengolahan data untuk pencatatan berseri. Sehingga kalau ada pertanyaan berapa jumlah terbitan berseri, sulit untuk menemukannya. Berapa jumlah pembelian jurnal yang berbahasa Inggris, ya. Berapa eksemplar yang berbahasa Inggris yang dimiliki oleh perpustakaan. Mereka tidak bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Ini merupakan masalah yang baru dipecahkan oleh mahasiswa selaku pembelajar. Pembelajar berbasis masalah atau problem-based learning merupakan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mempersiapkan pembelajar untuk memecahkan suatu masalah. Pada materi pembelajaran tentang pencatatan terbitan berseri, mahasiswa selalu membelajar dibagi menjadi kelompok-kelompok, ya, agar memudahkan dalam proses pembimbingan. Berikut adalah satu gambar refleksi pembelajar software yang digunakan dalam pencatatan berseri. Anak-anak biasanya menggunakan database, kemudian DB3+, kemudian menggunakan access point, Microsoft Access Point, kemudian juga menggunakan Excel, juga menggunakan Slim, dan juga menggunakan spreadsheet. Ini adalah beberapa macam program, ya, sifatnya pengolahan data yang akan digunakan anak-anak untuk membuat suatu program atau program pencatatan terbitan berseri, ya. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan adalah software atau perangkat lunak, PowerPoint, yang digunakan untuk mempresentasikan hasil temuannya, ya. Kemudian responden mempresentasikan hasil temuannya. Tiap responden memilih sendiri perangkat lunak yang digunakan. Jadi silakan setiap responden untuk menggunakan program software untuk pencatatan terbitan berseri, ya. Sumber belajar yang digunakan internet, elektronik, jurnal, e-book, dan sumber lain yang relevan. Bahan ajar yang digunakan adalah hasil beberapa software yang digunakan dalam membuat pencatatan terbitan berkala atau berkelanjutan atau berseri, antara lain DB3+, Microsoft Office Access, ya, kemudian Excel, Slim, kemudian InSlide, dan sebagainya. Sedangkan pengolahan kelas dilakukan melalui diskusi antar kelompok. Yang kelompok yang satu membacakan makalah, yang lainnya menyanggah. Nampak dengan jelas kelompok pro dan kontra antar responden.
karena responden bersikukuh mempertahankan bahan software yang paling relevan, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan metode strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, media belajar, sumber belajar, dan bahan ajar serta pengembangan kelas, menurut kami adalah sangat relevan untuk pengembangan yang kami lakukan, menimbulkan aktivitas belajar yang tinggi. Responden mencoba menawarkan program software yang mereka buat. Nah, demikian adalah pendekatan problem based learning, ya, program based learning atau pembelajaran berbasis masalah, ya. Anak-anak kelihatan sekali sangat kreatif sekali, sangat sangat semangat sekali dalam melakukan pembelajaran ini, ya. Ya, demikian mungkin sekedar yang bisa saya sampaikan terhadap materi tindakan pembelajaran konstruksi fisik dalam pengelolaan terbitan berkala atau berseri atau berkelanjutan, ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk program-program mata pelajaran yang lain juga bisa digunakan, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.